Kabut perlahan menghilang dari hatiku, dari hidupku. Terang pun jadi milikku, hangatkan rasa, tentramkan jiwa. Semula aku tak menyadari anugerah satu yang terindah. Telah ku temukan cinta yang terindah selama ini, menepis bayang-bayang, menghapus keraguan. Dalam dekatan cintaku yakinkan takkan berpisah, semoga selamanya terang milikku juga yang terindah. Takkan berpisah, semoga selamanya terang milikku juga yang terindah. Yang terindah, terang milikku juga. Tenang anak-anak. Baik, kita sudah tahu apa yang harus kita putuskan. Kita akan menerima Andre kembali mengajar di sini. Gue baru nebus monitor komputer yang dijual sama Piu, tempat servis elektronik. Kalau emang terlibat, lo Tang, siap-siap diperkosa napi di penjara. Maksud Mas tuh siapa sih yang mencelakakan kedua orang tua saya? Sebaiknya kamu berhati-hati sama Hardimu itu. Nanti akan saya beberkan bukti-buktinya. Apa? Nikah? Apaan sih Tante? Maaf ya, kamu kan gak bisa sekolah tinggi-tinggi dan keluyuran kayak Kak Amel. Paling-paling kamu bisanya jadi ibu rumah tangga aja. Ya, jadi lebih baik kamu abdikan diri kamu jadi ibu rumah tangga yang baik. Tante! Tante jangan tinggalin Mira, Tante! Tante jangan tinggalin Mira, Tante! Tante! Den, apa-apaan sih kamu? Den, apaan sih? Den, kamu! Den! Bajingan! Buat! Psikopat lo! Bejat! Apa? Mbak ninggalin dia begitu aja di sana? Iya, Mbak ini udah gila ya? dia dong yang gila. Mbak cuma nawarin dia untuk menikah. Seharusnya dia senang. Bukannya malah banyak alasan begitu. Ah, Mau kemana kamu? Jangan takut, Mel. Aneh anterin ente pulang ya. Ya, Mel. Maafin Aneh, Mel. Itu semua Aneh lakuin karena Aneh gak enak sama Dandi. Tapi dia udah terlalu jauh. Jujur, Mel, Aneh gak setuju kalau dia segila itu. Maafin Aneh. Sekarang
Dia mana, Yu? Dia masih pingsan waktu kita tinggal tadi. Tapi ente nggak apa-apa kan, Mel? Kepala aku berat, Yu. Terus sakit banget. Tadi dia sempat pukul aku. Apa sekarang kita ke rumah sakit lagi aja ya? Yu, Dendi kok bisa sejahat ini ya? Gara-gara si Mamo dan si Tony nemuin monitor yang Anda jual, Mel. Terus dia jadi panik. Takut kalau kejahatannya itu terbongkar. Tapi Anda rasa sih, bukan cuma itu deh yang jadi alasan buat dia. Kayaknya dia emang punya niat jahat sama ente, Mel. Exact, Fabio! Cakep banget, samperin yuk. Mbak, kenapa Mbak? Saya mau pulang. Saya mau pulang. Tapi kenapa Mbak bisa sampai ada di sini? Satu ya, kalau sampai ngomong sama Amel dan semua orang, lupakan. Selalu semua hidup lo. Lupakan aja lo. Mbak di mana? Mira! Kak Sony, Kak Sony. Bukan, gua Kak Dandi. Mas kenal dengan cewek ini? Iya, ini teman gue. Mas, lain kali hati-hati Mas ya. Kasihan sendirian. Oke, makasih ya. Yuk, Mir. Yuk, makasih banget ya. Aku nggak tahu gimana jadinya tadi kalau nggak ada kamu. Iya, Mel. Sama-sama. Ane juga ya. Maafin Ane sekali lagi. Karena Ane sebagai teman udah nggak bisa ngelarang dia yang kelakuannya kayak orang gila gitu, Mel. Ya udah. Kalau gitu, sekarang Ane mau pamit dulu. Ane mesti pulangin di mobil ke rumahnya si Dandi. Makasih ya, Yu. Iya, Mel. Hati-hati ya. Iya. Maafin Ane. Dahi kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Tante. Nggak apa-apa kok diperban. Cuma luka dikit aja kok, Tante. Tadi nggak sengaja kepentok waktu lagi bercanda sama teman-teman di kampus. Tante, Mira udah tidur ya? Dia lagi keluar. Keluar? Kemana? Tadi sih bilangnya ke tempat kerjanya Sony. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak deh. Aduh, tuh anak. Padahal Amel udah bilangin loh, Tante. Kalau besok sekolah malamnya tuh nggak usah kemana-mana lagi. Iya, tadi Tante juga udah bilang begitu. Tapi kan kamu tahu sendiri adek kamu keras kepala begitu. Ya maklum lah, Mel. Kan dia lagi jatuh cinta sama si Sony. Mereka sekarang tambah mesra loh. Gimana kalau mereka kita nikahkan, Mel? Nikah? Ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,
Kan lebih baik mereka kita nikahkan aja. Gimana? Tante, tapi Mira itu masih terlalu muda. Sekolah aja belum selesai. Dia pasti belum siap, Tante, untuk berumah tangga. Ah, nonsen. Masa kamu gak ingat waktu Tante dulu menikah sama Om Hardi? Tante juga masih terlalu muda dan belum punya pengalaman untuk berumah tangga. Tapi lihat hasilnya. Oke-oke aja kan? Iya, Tante. Tapi... Udahlah, Mel. Ini semua demi kebaikan adik kamu. Masa kamu rela sih lihat adik kamu jatuh ke pelukan lelaki bekas narkoba itu? Hah? Ya enggak lah, Tan. Nah, makanya ini mumpung mereka ini masih mesra-mesranya. Lebih baik kan kita nikahkan aja, Mel. Gimana kalau gini, Mel? Kamu pikir-pikir dulu. Sementara itu Tante akan coba ngomong sama mereka. Oke? Kak, langsung anterin saya pulang ya. Jangan mampir kemana-mana lagi. Iya, kamu tenang aja ya. Sialan, gak tega juga gue mainin adiknya. Mendingan gue nyelamatin muka gue di depan Amel. Mau gak mau gue harus dapetin kepercayaannya lagi. Zara milikku juga. Dendi, ngapain kamu kesini? Tenang Mel, biar ku jelasin ya. Kak Amel jangan marah-marah dulu sama Kak Dandi. Kak Dandi gak salah apa-apa. Justru dia yang nyelamatin Mira. Nyelamatin kamu? Emangnya kamu kenapa? Iya Mel, tadi aku berpapasan sama Mira di jalan. Dia digodain sama dua cowok yang mau manfaatin kebutaannya Mel. Mir, kamu tuh dari mana aja sih? Mira. Udah, kamu masuk sana. Kamu tuh ngerepotin terus, tau nggak? Maksud kamu apa sih? Mel, aku mau minta maaf atas kejadian tadi Mel. Mel, aku mau minta maaf ya Mel. Den, aku tuh nggak nyangka kamu bisa berbuat kayak gitu. Aku pikir kamu tuh udah berubah, tau nggak? Aku memang udah berubah Mel. Tadi aku hilaf Mel. Mel, please maafin aku ya Mel. Aku akan maafin kamu. Asal kamu akuin semua perbuatan kamu, Den. Dan tolong ya, kamu jangan marahin Piyu atau lukain dia. Dan kalau kamu sanggup untuk melakukan semua itu, baru aku akan maafin kamu. Dan sekarang kamu mendingan pulang deh. Mel. Oke Mel, kalau itu memang syaratnya. Gue juga minta sama lo supaya lo ninggalin Wisnu dan jadian sama gue. Kalau lo bisa ngelakuin itu, gue pasti akuin semua perbuatan. Si Amel kemana ya Moe? Udah deh, daripada repot-repot biar telepon aja ke HP-nya. Ini pakai HP gue. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah. Nggak aktif, Mo. Jangan ada apa-apa lagi sama dia. Itu balik aja deh. Lah, lo banget aja. Gimana caranya? Jangan-jangan semenjak ini tahu deh. Hei! Sabar. Ntar aku ceritain. Sabar. Tenang dulu. Aduh, gimana nih? Di mana Amel? Lu berdua pasti tahu kan? Ya, kata si Piyu sih, dia lagi istirahat di rumah. Kemarin dia
Habis apa? Wis, sebenarnya kita juga mau minta maaf sama lu kok. Sabar dong. Dia habis tabrakan. Halo. Pagi, Bu. Pagi. Bisa bicara dengan Pak Hardi? Siapa nih ya? Saya Roy, wartawan, temannya Amel. Saya ingin tanya tentang asuransi Pak Atmaja yang ditanggung oleh kantor. Kira-kira besar nilainya berapa ya, Bu? Ada apa sih Mas nanya-nanya soal begitu? Sebenarnya saya sudah dapat datanya dari pihak asuransi. Saya cuma mau cross-check aja. Soalnya nilainya itu besar sekali loh, Bu. Ya jelas dong Mas. Ayahnya Amel itu kan bos di perusahaan. Ya jelas nilai polis asuransinya besar. Tapi kenapa dana klaim kematiannya jatuh ke tangan kantor juga, Bu? Bukan kepada ahli warisnya. Mas, tunggu. Kenapa sih Anda tulis soal-soal beginian? Maksudnya apa? Enggak, saya hanya mau nulis profil tentang Amel secara lengkap. Ya, autobiografi kecil-kecilan lah. Setelah saya dapat kabar ini, jadi tambah menarik, Bu. Oh, jadi kamu mau meras saya? Iya. Apa dasarnya saya harus memeras Bu Hardi? Udahlah Mas, saya tidak punya waktu untuk pembicaraan yang sia-sia ini. Kebetulan saya juga ada keperluan penting, jadi tolong ya, jangan datang atau telepon lagi. Ngerti? Dasar wartawan siapa? Habis ngobrol sama siapa sih, Tan? Itu tukang kredit card dari kemarin nawarin tante terus kartu kredit. Kamu nggak kuliah, Mel? Aku mau istirahat hari ini, Tan. Kepala aku masih pusing. Gimana? Kamu udah mikirin belum masalah pernikahan Mira dengan Sony? Tante, aku tuh masih pusing. Jadi nanti aja yang ngomongin masalah itu kalau aku udah gak pusing lagi. Iya, tapi jangan kelamaan dong. Ya? Iya. Oke? Andre, silakan dulu. Maaf Pak Alim, saya minta izin untuk bicara sebentar. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya cuma ingin bilang, jangan pernah memandang rendah hanya karena semata-mata saya pernah menjadi pecandu narkoba. Dan perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, semenjak saya mengajar di sini, saya sudah lama meninggalkan barang-barang haram itu. Saya juga ingin berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Apapun keputusan bapak-bapak, ibu-ibu, akan saya terima. Begini, Andre. Silakan dulu. Kami, para guru, sudah mengadakan voting untuk menentukan apakah kamu masih boleh mengajar di sekolah ini atau tidak. Ternyata mayoritas memilih agar kamu bersedia mengajar kembali di sekolah ini. Iya, Andre. Waktu rapat kemarin, Busu memilih kamu untuk kamu tetap mengajar di sini. Sekarang terserah kamu. Apakah masih bersedia mengajar kembali di sekolah ini atau tidak? Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Halim. Serah milikku juga. Kamu kenapa sih, Nu? Enggak apa-apa. Aku cuma nggak habis pikir aja, Mel. Pasti kejadiannya sangat romantis ya. Tiba-tiba kamu lari ke tengah jalan, terus kamu nyelamatin cowok yang mau bunuh diri. Romantis apaan sih, Nu? Kamu nggak lihat nih, jidatku sampai kayak gini. Dibilang romantis lagi. Gimana ya kalau pada saat itu, kalau aku yang mau bunuh diri? Kalau kamu, biarin aja kali ketabrak. Lo kamu jawabnya kayak gitu sih, sadis banget sih kamu. Ya iyalah, pacarku kan nggak mungkin selama itu, Nu. Tapi kalaupun kamu kayak gitu, berarti aku salah milih cowok kali ya. Mel, kamu ngerasa salah nggak udah milih aku? Salah nggak ya? Nu, aku tuh pilih kamu sebelum kamu bilang suka sama aku. Maksud kamu? Maksud aku, jauh sebelumnya aku tuh udah punya gambaran cowok yang kayak gimana yang akan jadi pacarku. Aku kadang-kadang juga susah ngerti, Mel. Kata-kata romantis yang keluar dari mulut kamu. Tapi kalau didengar dari bunyinya, aku ngerasa kalau aku sayang banget sama kamu, Mel. Aku juga sayang sama kamu, Nu. Nu, tangan kamu ini sebenarnya kenapa sih? Nggak apa-apa kok, cuma terkilir sedikit. Ya, ini bagian pengorbanan untuk dapetin kamu, Mel. Kamu tuh ada-ada aja deh. Bener kok. Wah, Kak Andre, kalau Kak Andre kemarin lihat, pasti Kak Andre nggak percaya. Itu demo mahasiswa yang di DPR, nggak ada apa-apanya. Kita lebih heboh. Anak-anak semua pada ikutan demo. Belain Kak Andre. Iya. Kak Andre percaya, Andra. Paling tidak kalian lebih jujur daripada yang turun di DPR. Kapan-kapan kita ke DPR yuk. Wah, boleh juga tuh. Ngapain kalian ke DPR? Memang kalian mau minta apa? Pakai trek khusus buat di mall, biar kita bisa mejeng. Setuju. Ada-ada aja kamu. Masa mintanya yang kayak begituan? Mendingan kalian minta fasilitas studio musik. Biar yang berbakat di bidang musik bisa ikutan latihan. Boleh juga tuh. Gimana kalau Kak Andre aja ngadain konser musik di sekolah kita ini? Setuju nggak? Setuju. Oke. Kak Andre akan berusaha untuk minta izin ke Pak Halim untuk mengadakan konser musik di sekolah kita. Ya? Asik. Kak Andre permisi dulu ya. Ada seseorang yang mau Kak Andre temuin. Ya, Kak. Indra, kira-kira siapa ya yang mau ditemuin sama Kak Andre? Tahu siapa ya? Mira. Kak Andre? Terima kasih ya, Mir. Terima kasih untuk apa, Kak? Untuk kejadian kemarin. Kak Andre sudah dengar semuanya kok. Katanya kamu yang jadi pemimpinnya ya? Kamu nggak takut kalau nanti kamu kena hukuman? Enggak. Kalau kita diperlakukan tidak adil, cuma ada satu kata pilihannya. Lawan.
Kayaknya kamu sudah jadi aktivis nih. Belum tahu ya kakak ya. Mir, nanti pulangnya ke Andre antar ya. Boleh? Boleh. Ini untuk terakhir kalinya ya, Mas. Saya minta kamu cepat merubah akte kepemilikan perusahaan ini atas nama saya dan Mas Hardi. Tapi Mbak, saya benar-benar nggak berani. Sialan kamu ya, Bas. Saya harus ngomong apa lagi sih membuat kamu menurut apa kata saya? Kalau kamu tidak cepat merubah akte pemilikan perusahaan ini, saya pecat kamu sekarang. Tapi Mbak... Nggak ada tapi-tapian. Saya minta kamu memilih. Kamu cepat merubah akte kepemilikan perusahaan ini, atau kamu dan keluarga kamu tinggal di jalanan. Oke Mbak, saya akan rubah akte kepemilikan itu. Tapi saya mohon, jangan libatkan saya kalau nanti terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Ini hanya antara kita berdua. Rahasia kamu aman dengan saya. Oke. Lek, katanya nyariin saya. Kak Andre, sekarang kita akan ngomong secara jantan. Secara cowok. Secara cowok? Iya. Tapi ingat ya Kak, nggak ada guru, nggak ada murid. Kita sama cowok. Oke? Kita sama. Dengerin baik-baik ya Kak. Ini masalah Mira. Kak Andre beneran suka sama Mira? Iya. Bener-bener suka? Bener-bener serius? Ya, begitulah. Serius. Kak Andre tahu nggak? Selama ini saya jatuh cinta sama Mira. Kak Andre nggak malu apa saingan sama saya? Kamu sendiri malu nggak saingan sama saya? Malu? Ngapain juga malu? Siapa lagi yang malu? Ya sudah. Saingan ya kita saingan aja. Nanti biar Mira sendiri yang menentukan. Dia pilih saya atau pilih kamu. Dan biar kamu tahu ya Lek ya. Saya itu betul-betul sayang sama Mira. Dan saya betul-betul jatuh cinta sama dia. Tapi kan Kak Andre gurunya. Masa sih? Loh. Memang betul saya gurunya Mira. Tapi apa ada larangan yang mengatakan kalau seorang guru tidak boleh mencintai muridnya? Ada nggak? Oke Lek. Begini aja. Buat Kak Andre tidak ada masalah saingan dengan kamu. Itu hal yang biasa. Lagi pula Lek, Mira itu adalah seorang cewek yang spesial, yang harus diperjuangkan. Oke? Deal ya? Kita lihat aja nanti.
Oke, Lek. Kalau begitu saya duluan. Soalnya saya udah janji mau antar Mira pulang. Lagi-lagi kelaset. Keduluan deh tuh. Dandi. Halo? Hei Panci, ini gua Dandi. Iya, Dan. Di mana lo, Dan? Gua di depan rumah lo. Mau ngapain Dan lo kesini? Oh gitu lo sekarang, ah? Sekarang lo keluar deh. Jangan sok bersih deh lo. Gua pengen denger dari mulut lo langsung yang bagus-bagus. Cepat keluar. Dan Eka nggak pernah ngomong apa-apa soal Ye. Tadi pagi emang Eka ketemu sama gengnya Wisnu. Tapi Eka nggak pernah ngomong apa-apa soal Ye. Malah Piyu tadi telepon Eka. Katanya Ye yang ngaco. Ah, dasar pengkhianat tuh anak. Cepet lo keluar sekarang. Eka nggak bisa keluar Dan. Eka sakit cacar. Alah bohong lo. Gue lagi kesusahan nih. Sekarang lo nggak mau nemuin gue lagi. Sialan lo ya. Keluar lo sekarang. Aduh nggak bisa Dan. Eka nggak bisa keluar. Soalnya kalau Eka keluar penyakit Eka makin tambah parah ini. Brengsek lo. Si Piyu ngomong apa aja di kampus, ha? Eka nggak tahu Dan. Eka satu hari ini sakit di rumah. Jadi misinformasi gitu. Waktu gue telepon ke rumah, nyokap gue ngamuk-ngamuk. Katanya gue ada masalah di kampus. Eka benar-benar nggak tahu apa-apa Dan. Beneran deh. Sumpah. Hei Banci, gue perlu duit nih. Iya nanti Eka kasih pinjam. Cuman Eka nggak bisa keluar, lewat jendela aja ya. Cepetan, lo keluar sekarang. Gue tungguin di sini. Iya. Tobat. Bener lo nggak ngomong soal keterlibatan gue di kampus? Sumpah deh, Nek. Mendingan Ye langsung ngadep aja ke Pak Hoir. Anak-anak juga masih belum pada dihukum kok. Masih pada rapat. Kalau Piyu gimana? Aku cuma ketemu sama Piyu tadi pagi. Habis itu nggak ketemu lagi. Sekarang gue minta sama lo teleponin anak-anak untuk ketemu gue di kafe ntar malam. Kenapa sih Ye? Dendam banget sih sama Piyu. Pakai nanya lagi. Bukannya lo udah tahu? Sampai ketemu ntar malam ya. Sini mana? Sini. Jangan boros-boros tuh. Awas ya kalau lo nggak dateng ya. Tampol lo. Yang macan aja lu galak. Aman. Kenapa si Piyu nggak mukul dia sekalian aja sih? Biar gila tuh anak. Sebel deh gue. Mir, lebih baik kamu cepat menikah deh dengan Sony. Maaf ya, kamu kan gak bisa sekolah tinggi-tinggi dan keluyuran kayak Kak Amel. Paling-paling kamu bisanya jadi ibu rumah tangga aja. Mira akan nikah kalau emang udah waktunya menikah. Kamu lagi mikirin apa sih, Mir? Serius banget? Mira nggak mikirin apa-apa, Kak. Oh, aku tahu nih. Kamu lagi bingung kan? Mau milih aku atau Alek, iya kan? Alek, nggak salah denger tuh. Emang kamu belum tahu? Alek tuh naksir berat sama kamu, Mir. Kakak apaan sih? Oh ya, aku lupa kasih tahu kamu nih, Mir. Kita kan mau ngadain konser di sekolah. Jadi Mira nggak diajakin nih. Ya udah,
Iya diajak. Pasti diajak dong kamu. Aku kan makanya ngasih tahu kamu sekarang. Kalau kamu nggak diajak, bisa-bisa aku di demo lagi sama kamu. Yuk. Ingat ya, Son. Mir, duduk sini. Saya langsung aja ya ke pokok permasalahan kita. Kita duduk di sini bertiga untuk membicarakan rencana pernikahan kalian berdua. Tapi Tante, apa tapi? Mbak Amel sibuk dan sudah tidak punya waktu lagi untuk ngomongin kamu. Dan tadi dia sebelum berangkat pemotretan, dia sudah menyerahkan semua urusan di rumah ini kepada saya. Tante, Mira tuh masih sekolah. Kak Sony juga. Sony akan turut semua perintah Tante. Begitu juga Mbak Amel. Kalau gitu, Mira mau ngomong dulu sama Om Hardi. Om Hardi masih lama lagi pulangnya. Om Hardi sibuk mencari makan untuk kita semua. Kapan Om Hardi pulang? Alah, udahlah, nggak usah berkelit. Kamu pikir Om Hardi masih peduli apa sama kamu? Kamu lupa ya omongan kita di jalan semalam? Atau kamu mau Tante ngingetin kamu lagi? Iya. Hah? Atau kamu mungkin mau ngomong lagi di jalanan? Ayo ke Tante. Hah? Tante. Apa kamu ikut campur? Kamu sayang kan sama dia? Kamu cinta kan sama dia? Iya, saya memang sayang dan cinta sama Mira. Tapi Mbak nggak berhak maksa-maksa Mira. Dia cuma butuh waktu untuk menentukan pilihannya, Mbak. Diam! Saya tidak punya waktu banyak untuk kalian semua. Kamu pikir tujuan hidup saya hanya untuk ngurusin kalian berdua semua? Iya! Mbak, saya bukan budak Mbak Maya. Udah berkali-kali aku bilang sama Mbak, jangan coba-coba sakiti Mira lagi. Dengar Mbak, karena sekarang saya yang akan menjaga dia. Anak kamu, ya? Kabut perlahan menghilang dari hatiku, dari hidupku. Terang pun jatuh